Petra Jombang. Saya meraih juara 1, yaitu di Mojokerto dan di Jombang, yaitu lomba basket. Hobi saya yaitu bermain basket dan berenang. Fun fact saya adalah pelupa. Sekian dari saya dan goodbye. Dadah. In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nama saya Hendro Kaiser Jobel. Saya akan mempresentasikan tentang bola basket. Ada yang tahu nggak bola basket itu apa sih? Permainan bola besar. Oke, permainan bola besar. Ya, saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik tentang bola basket. Yaitu 1. Pivot. Pivot adalah teknik cara bermain bola basket dasarnya. Yaitu caranya kakinya satunya kanan, terus porosnya habis itu kaki kirinya digerakkan seperti kayak gini. Dan sebaliknya juga. Itu namanya pivot. Kalau kita gerak-gerak, itu namanya traveling. Kedua, dribble. Dribble adalah teknik permainan dasar bola basket. Ketiga, volley. Volley itu adalah pelanggaran sedang. Kalau asport itu besar juga. Seperti push, tendang, itu namanya asport. Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Traveling adalah pelanggaran. Kalau kita langkahnya lebih dari 2 kali, 1, 2, 3 itu namanya traveling. Kayak layup itu kan langkahnya 2 kali kan? Ya kan? Ya. Kalau lebih dari 2 kali, itu namanya traveling. Ya? Segitu aja. Ada yang tanya lagi? Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Sekian dan sampai jumpa. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar hari ini? Baik. Saya Hendro. Saya akan memperkenalkan tentang Milky Momil. Diterima tangannya dong. Ada yang tahu nggak Milky Momil itu apa sih? Susu sapi. Susu ini berbeda dengan lainnya. Ada keunggulannya yaitu dibuat dengan susu pilihan. Kedua, banyak berkualitas. Dan ketiga, mengandung banyak vitamin. Harganya itu cuma 5.000 doang kok. Ada 3 varian rasa yaitu coklat, vanilla, dan strawberry. Promosi dari Milky Momil yaitu buy one get one. Sekian dari presentasi saya. Milky Momil, susu sapi pilihan, dan goodbye. Jadi kami dari tim Pro setuju karena yang pertama, murid itu lebih fokus ke pembelajaran. Kenapa? Karena kalau murid menggunakan smartphone itu bisa karena terdistraksi oleh HP. Contohnya terutama seperti game. Nah, karena buktinya kebanyakan murid yang di Indonesia seperti anak SMP kalau atau SD, mereka diam-diam main game saat gurunya tidak ada, saat jam kos mereka main game. Nah, lalu kedua, murid itu supaya tidak gampang terdistraksi oleh HP. Jadi kalau penggunaan HP itu jadi membawa HP ke sekolah bisa seperti main game, seperti yang saya katakan tadi, dia main game.
terus HP itu sebenarnya tidak perlu dibawa ke sekolah karena bisa ada buku paket, catatan atau guru juga kan boleh membawa HP. Oke, pembicara dari tim kontra. Saya tim kontra atas mosi larangan membawa smartphone ke sekolah. Setuju larangan membawa smartphone ke sekolah. Dalam artian ini, yang pertama, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang untuk siswa itu membawa handphone ke sekolah. Yang kedua, apakah ada peraturan di sekolah yang menetapkan dilarang membawa handphone dan itu tertulis di sekolah? Apakah ada? Terus kemudian larangan tersebut itu justru akan membuat banyak dampak negatif, banyak ketidakmanfaatan yang ditimbulkan. Yang pertama, melalui handphone siswa itu bisa lebih produktif, bisa membuat konten, bisa lebih produktif lagi. Konten dalam artian ini apa? Hal-hal yang positif, seperti halnya edukasi melalui sosial media, hal-hal yang dirasa itu mengandung akademik tapi dipublikasi di media. Yang kedua, melalui handphone itu kita bisa mengakses e-book, electronic book. Kalau tadi dari pembicara satu menyatakan tidak perlu membawa handphone, cukup melalui buku paket. Tetapi kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia ini buku paketnya masih terbatas akan ilmu pengetahuan, masih belum luas secara ilmu, masih banyak wawasan itu yang bisa kita akses secara internet, dan itu dibutuhkannya smartphone, handphone, sehingga kita bisa mengakses hal tersebut itu melalui e-book, melalui internet, melalui handphone. Oleh karena itu, itulah pentingnya membawa handphone. Kemudian selanjutnya, akses internet, akses akademik semakin luas. Kita bisa mengakses akademik, buku-buku yang lainnya, hal-hal secara umum dan positif itu tadi dirancang atau di kancah internasional. Jadi kita tidak hanya terbatas oleh buku-buku yang sudah tercetak di Indonesia, tapi kita bisa belajar di kancah internasional, ilmu-ilmu di internasional. Cukup dari saya, pembicara dari tim kontra. Pembicara dari tim pro, 1 menit dari sekarang. Jadi saya melarang, saya melarang untuk membawa anak ke sekolah. Emang nggak ada ya, tapi kadang kita bisa terdistraksi dan dipakai untuk yang hal yang enggak. Contohnya pernah itu ada kejadian seperti pernah ada orang siswa yang bermain HP atau bermain yang enggak itu akan merusak masa depannya gitu. Karena akan terdistraksi, konsentrasinya kurang pada pembelajaran supaya tidak. Waktu habis. Pembicara ketiga, 1 menit dari Anda berbicara. Jadi saya setuju bahwa dilarang bawa HP ke sekolah karena bisa mengganggu konsentrasi siswa seperti sekolah SD, SMP dan atau SMP materinya kan dikasih sama guru, habis itu lalu siswa itu akan tertarik untuk bermain game dan tidak fokus pada pelajarannya. Jadi disimpulkan bahwa kita tidak boleh membawa HP itu, ya karena ada sekolah, bahkan ada sekolah yang tidak diperbolehkan untuk membawa HP atau gadget. Sekian. Saya dari tim kontra, saya tidak setuju atas pernyataan dari tim pro bahwasanya larangan membawa smartphone ke sekolah itu membawakan manfaat. Itu salah dan saya kontra karena melalui membawa handphone ke sekolah itu akan membawakan banyak manfaat seperti yang saya bilang. Pertama, akses kita akan lebih luas di dunia internasional. Kita bisa mengakses segala macam buku secara elektronik di segala penjuru dunia. Kita bisa mengakses jurnal, buku elektronik, kemudian jurnal-jurnal lainnya yang hanya bisa didapatkan melalui internet. Kemudian yang kedua adalah akses akademik.
selain informasi buku-buku tersebut, tapi kita bisa mengakses akademik melalui sosial media. Ada banyak sekali edukasi-edukasi melalui YouTube, ada banyak sekali edukasi-edukasi positif untuk murid-murid, siswa. Terlebih lagi jika, oke, terima kasih, sekian. Silakan dari tim Pro closing statement 1 menit dari sekarang. Oke, jadi kami dari tim Pro setuju untuk melarang membawa HP ke sekolah. Karena yang pertama, murid lebih bisa fokus ke pembelajaran. Jadi bukan tentang bisa mencari wawasan yang luas, tapi murid juga bisa membaca buku yang bisa dari perpustakaan yang disediakan dari sekolah. Nah, kalau bisa mencari internet kan dengan enak menge-search. Jadi kan sudah diringkas langsung dari internetnya. Sedangkan murid juga butuh yang namanya seperti literasi dari buku paket yang di sekolah. Lalu yang kedua, karena kebanyakan murid yang membawa HP, mereka lebih sering ke distraksi seperti mereka bermain HP seperti TikTokan. Waktu habis. Oke, thank you guys. Selamat sore, Maksimal Surabaya. Sore. Apa kabar hari ini? Baik. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Baik. Sekarang dari saya Jeffrey Christopher sebagai MC launching produk Milky Moo. Beri tepuk tangan ya, Milky Moo mempunyai 3 varian rasa, yaitu coklat, strawberry, dan vanilla. Harganya Milky Moo itu hanya 5.000 doang kok. Terus ada promo spesial, yaitu buy one get one. Gimana? Menarik kan? Yuk buruan beli yuk. Wah, gak kerasa nih udah pengunjung acara nih. Saya Jetro, saya akan menunjukkan diri. Sampai jumpa dan goodbye. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jetro Christopher, seorang pelajar kelas 6 di SDK Petra Jombang, ingin berbagi beberapa pikiran singkat tentang kerukunan dan toleransi di negeri kita tercinta Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kita memiliki banyak suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu, seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kerukunan dan toleransi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi berarti kita menghargai dan menghormati perbedaan. Contohnya adalah berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Jika kita bisa hidup rukun, maka suasana akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Tidak ada pertengkaran, perundungan, dan semua saling membantu. Dengan begitu, kita bisa belajar dengan tenang dan fokus meraih cita-cita bersama. Teman-teman, mari kita mulai dari hal kecil, seperti saling menyapa, saling menolong, dan saling menghormati. Dalam mencegah kerukunan dan toleransi, kita juga ikut menjaga persatuan Indonesia. Terima kasih.